Bab 924, memesan dan mengubah nomor. Luke memasukkan ponselnya kembali ke sakunya dengan senyum pahit. Tampaknya Takewei hari ini akan terbang jauh. Dia meminta maaf kepada gadis-gadis itu dan berlari. Gadis jangkung itu dengan cepat berkata, "Hei, ini hampir giliranmu." Luke berkata tanpa daya, "Ini darurat, aku tidak sabar." Dia tiba-tiba berhenti, lalu mengeluarkan kartu dan 5 lembar uang $100 dari sakunya. "Nikki, telepon aku nanti dan aku akan memberimu perintah. Tolong bantu saya memesan. Aku akan kembali lagi nanti, oke?" Sebelum gadis jangkung, Nikki, bisa mengatakan apa-apa, beberapa lembar uang $100 dan sebuah kartu nama dijejalkan ke tangannya. Kemudian, Luke dengan cepat masuk ke SUV dan pergi. "Hei, kamu," dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Luke, hanya untuk melihat bahwa SUV itu sudah berbelok di persimpangan dan tidak terlihat. Tertegun sejenak, dia menatap gadis lain. "Monica, bukankah dia terlalu mempercayai kita?" Kedua gadis itu memandangi uang $500 itu. Monica ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengingatkannya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu menyukainya setelah mengobrol, kamu akan mendapatkan nomornya?" Nikki berkonflik. "Ini bukan cara kerjanya. Ini membuatku merasa seperti pengantar barang." Monica mengingatkannya lagi, "Tapi dia masih menunggumu meneleponnya dan memberitahumu pesanan takeout-nya." Tertegun, Nikki segera mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar nomor. Monica memutar bola matanya. "Lihat kamu. Jika dia benar-benar bertanya, Anda akan segera mengirim diri Anda sebagai takeout, bukan? Tidak? Ada biaya untuk bawa pulang, Anda bahkan mungkin harus membayar biaya taksi sendiri." Luke mengucapkan beberapa kata terima kasih dan mengatakan bahwa dia akan kembali dalam waktu setengah jam. Dia kemudian meminta sistem mobil untuk mengirim pesanan bawa pulang ke Nikki. Di sisi lain, Nikki melihat pesanan takeout, dan kemudian melihat uang di tangannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu tidak banyak uang, dan bahkan mungkin tidak cukup. Kasir bertanya kepada kedua gadis itu, "Apa yang kamu inginkan?" Nikki melangkah maju dan menyerahkan telepon. "Hitung total harga daftar ini terlebih dahulu." Kasir itu sedikit terkejut, tetapi masih mengangguk dan meletakkan telepon di sebelah mesin kasir saat dia mulai menghitungnya. Melihat jumlah makanan, dia tidak bisa tidak bertanya, "Apakah kamu benar-benar menginginkan ini?" Monica berkata dengan tegas, "Seorang teman meminta kami untuk membantu memesan ini." Kasir menemukan jawaban yang masuk akal dan terus menghitung. Dia berkata, "Apakah kamu mengadakan pertemuan kelas? Ini cukup untuk 50 orang." Nikki dan Monica saling berpandangan, dan Monica yang berkata, "Mungkin, ya." Sesaat kemudian, kasir mengangkat kepalanya. "Itu totalnya $493,50. Apakah Anda yakin menginginkan ini?" Petik 2. Nikki mengangguk dan menyerahkan $500 itu. Dia senang dia sudah cukup. Ketika dia melihat pesanan takeout sebelumnya, dia benar-benar takut dia harus mengosongkan sakunya. Tapi anehnya dia hanya takut tidak punya cukup uang, dan tidak berpikir untuk membeli lebih sedikit atau tidak membeli sama sekali. Monica juga sama. Luke tidak merasa bersalah. Dia baru saja mendapatkan ide. Saat menggunakan komunikasi mental, ia juga menguji efek kontrol feromon dasar. Tapi Nikki juga berbisik kepada Monica bahwa jika dia menyukainya, dia akan meminta nomor teleponnya. Mereka bertiga baru saja mengobrol dengan gembira, dan sepertinya dia akan meminta nomor teleponnya. Luke biasanya menolak permintaan semacam ini. Sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan nomor pribadinya. Jika itu bisnis, dia hanya akan memberikan nomor telepon kantornya. Dia punya 2 nomor pribadi. Yang pertama disediakan untuk anggota keluarga dan kenalan, dan tidak banyak kenalan. Paling-paling mereka adalah rekan lama seperti Dustin, Elsa, dan Elizabeth, atau kenalan yang sedikit lebih akrab seperti Jenny dan Elena. Nomor kedua adalah untuk mereka yang memiliki kontak pribadi dengannya, tetapi tidak dekat dengannya. Misalnya, Takagi, Weyland, Jennifer Perry, dan Sirah. Karena dia telah meminta bantuan Nikki, itu tentu saja masalah pribadi, dan dia memberinya nomor pribadi keduanya. Dibandingkan dengan nomor kantor, lebih mudah untuk menghubungi nomor pribadi atau baginya untuk membalas secara pribadi. Mengingat jumlah orang yang berinteraksi dengan Luke dalam setahun terakhir, dia tidak punya waktu untuk menjawab panggilan semua orang. Sebagian besar panggilan akan secara otomatis ditransfer ke bank pesan, dan Luke selektif dalam menjawab siapa. Dia langsung mengabaikan panggilan kesopanan atau mereka yang menelepon tanpa alasan. Dalam hal ini, kesepakatan ini tidak merugikan Nikki.
Setelah memastikan bahwa dia masih bisa mendapatkan makan siang untuk keluarganya, Luke yang bingung akhirnya menarik peta lokasi baku tembak. Sejak Luke datang ke New York, dia telah bekerja mengisi peta real-time peta New York ini setiap kali dia keluar di dalam mobil. Tapi dia hanya melewati tempat ini 2 kali, dan baku tembak tidak terjadi di jalan utama, tapi di jalan sempit di belakang bangunan tempat tinggal. Pada saat itu, dia tiba di TKP. Dia memarkir mobil dan turun. Melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa banyak orang sedang melihat ke lantai 5 atau 6 gedung apartemen. Dia dengan cepat berjalan ke gedung apartemen dan mengeluarkan lencananya. Itu adalah gedung apartemen tua dengan tangga spiral di belakang aula resepsi kecil. Luke dengan cepat naik, dan dia bisa mendengar suara samar-samar berbicara di lantai atas. Setelah mendengarkan sejenak, dia mengerutkan kening. Para tersangka tampaknya tidak pergi. Mereka masih berbicara di lantai atas saat mereka mencari-cari. Dari sedikit yang bisa didengar Luke, dia bisa merasakan bahwa mereka tidak berhati-hati dalam menembak seperti anggota geng di pusat kota New York. Sebaliknya, mereka sedikit tidak terkendali, dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan sesuatu seperti melakukan urusan resmi. Luke naik ke lantai 6 dan mengeluarkan cermin kecil untuk melihat bagian atas tangga sebelum dia berlari menyusuri lorong. Agar tidak mengeluarkan suara, dia mengurangi kecepatannya secara signifikan, tetapi dia masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia sudah berada di depan unit apartemen di ujung koridor. Seorang pria parubaya memegang pistol di depan pintu. Dia akan berbalik, ketika dia merasakan sesuatu menegang di lehernya dan sesuatu yang dingin menekan bagian belakang kepalanya. Khawatir, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tangan di lehernya begitu kuat sehingga dia hanya bisa terengah-engah. Luke, yang telah menangkap pria itu, mengerutkan kening dan menariknya mundur beberapa meter. Kemudian, dia memperhatikan unit 6D di ujung lorong sambil mendengarkan percakapan di unit 6B. Dia bertanya dengan lembut, siapa yang ada di ruangan itu? Pria parubaya itu merasakan cengkeraman di lehernya sedikit mengendur, dia akhirnya bisa mengeluarkan suara. Dia tanpa sadar bertanya, siapa kamu? Namun, pria parubaya itu cukup pintar untuk menahan suaranya. Bab 925, NYPD vs DA. Lukas, NYPD. Ini adalah sesuatu yang harus dia nyatakan. Meskipun dia telah mengubah perintah dan mengarahkan senjatanya ke kepala pria itu terlebih dahulu, dia tetap menyatakan identitasnya pada akhirnya. Pria parubaya itu jelas tercengang. NYPD. Luke bertanya, katakan, siapa yang ada di dalam? Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, DEA. Kami agen DEA. Lencana saya ada di saku dada saya. Anda bisa melihatnya. Unit 6B tiba-tiba terdiam. Luke mengerutkan kening, pistolnya masih menempel di bagian belakang kepala pria itu. Dia mengendurkan cengkeramannya di leher pria itu dan mencari lencana di dadanya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa itu nyata. Tapi apakah, agen DEA, ini asli atau palsu masih harus dilihat. Akan lebih merepotkan jika mereka adalah agen asli. Merasakan cengkeraman di lehernya mengendur, pria parubaya itu segera berkata, kami sedang dalam misi penangkapan rahasia. Saya Blaise Bolton. Rekan saya ada di dalam. Suaranya masih sangat nyaring. Luke menyipitkan matanya dan samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Seseorang di ruangan itu akhirnya berkata, kami dari DEA. Siapa di luar, Blaise? Blaise dengan cepat berkata, ini adalah petugas polisi dari NYPD. Sementara dia berbicara, Luke sudah meletakkan senjatanya dan mundur ke tangga. Dia sama sekali tidak mempercayai agen DEA ini. Akhirnya, seorang pria menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan melihat keluar. Setelah memastikan bahwa Blaise adalah satu-satunya di pintu, dia menjulurkan lehernya dan menatap Luke. Kak, apa yang kamu lakukan? Tidak baik menodongkan pistol ke rekan kerja. Luke tersenyum, tidak terganggu. Maaf, tapi saya menerima pemberitahuan tentang baku tembak yang intens di sini. Anda tidak menunjukkan lencana Anda. Petik 2. Meski begitu, dia masih mengarahkan pistolnya ke pintu 6B. Ekspresi pria itu jelas tidak terlihat terlalu bagus. Luke juga bisa melihat kepanikan di wajah pria itu. Seseorang di belakangnya diam-diam memberitahunya apa yang harus dilakukan. Aktivitas kembali di dalam ruangan. Setelah dia berbicara, Luke berjalan sedikit lebih jauh menuruni tangga sehingga sebagian besar tubuhnya tertutup. Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan menelepon pusat informasi Haki. Luke memberikan identitas dan nomor polisinya, lalu menjelaskan situasinya. Haki mengatakan bahwa petugas patroli akan tiba paling lama 5 menit.
Ada banyak aktivitas di ruangan itu, dan pendengaran Luke yang tajam serta sinapsis otak terus-menerus menangkap informasi dari potongan-potongan percakapan yang sporadis. Bagaimana dengan tas ini? Malky, bawa keluar nanti. Jika mereka menyadarinya, beritahu mereka bahwa itu adalah obat-obatan terlarang yang kami sita. Dan di sini, bagaimana Anda akan menjelaskan tubuh anak itu? Cari sendiri. Hah? 5 menit kemudian, 2 mobil patroli tiba. Luke menunjukkan lencananya kepada 4 petugas patroli NYPD dan memberitahu mereka apa yang terjadi sebelum dia membawa mereka ke 6B. Petugas patroli berdiri di kedua sisi dengan senjata di tangan dan berteriak, NYPD, dengarkan. Letakkan senjatamu dan tunjukkan identitasmu. Jika tidak, kami memiliki alasan yang masuk akal untuk memperlakukan Anda sebagai tersangka. Setelah keheningan singkat, 4 orang akhirnya keluar. Mereka tidak memegang senjata, tetapi hanya karena mereka telah memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Setiap orang memiliki lencana DEA pada mereka. Di lencana itu ada seekor elang berbentuk segi 8 dengan sayapnya terbentang. Itu jelas berbeda dari lencana NYPD. Seorang petugas patroli memeriksa lencana mereka satu persatu dan mengangguk pada Luke. Lukas tidak terkejut. Agen DEA ini nyata, tetapi untuk apa yang mereka lakukan di sini, hanya mereka sendiri yang tahu. Luke kurang lebih tahu, tetapi ada beberapa tuduhan yang tidak dapat dibuat tanpa bukti yang kuat. Saat petugas patroli berbicara dengan agen DEA, Luke masuk ke ruangan. Ada tubuh seorang pria pendek dan gemuk tergeletak di dekat pintu, tetapi 6 lubang peluru di punggungnya dan jejak darah panjang yang dia tinggalkan dari merangkak di atas lantai sangat aneh. Menghindari semua darah, Luke maju 2 langkah. Di ujung lorong, di sebelah kanan, seorang gadis muda juga tertembak dari belakang. Luke diam-diam mengambil 2 langkah ke depan dan melihat ke kamar mandi di sebelah kanan. Seorang wanita berendam di bak mandi dengan headphone terpasang. Ada lubang besar di dadanya, dan air di bak mandi telah berubah menjadi merah karena darah. Ada juga noda merah besar di tanah. Luke menyeringai dalam hati. Mengapa seorang wanita yang sedang mendengarkan musik di bak mandi perlu ditembak di bagian dada? Bahkan SWAT tidak sekasar itu dengan teroris. Setelah beberapa pandangan, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan tubuh lain muncul di persimpangan di lorong. Wajah Lukas menjadi gelap. Itu adalah anak laki-laki kecil yang paling banyak berusia 4 atau 5 tahun. Pada saat itu, dia sudah mati. Kecuali pria di pintu, 3 orang yang meninggal di sini adalah wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata. Apakah agen DEA ini gila? Ini adalah New York, bukan Juarez, Meksiko. Bagaimana mereka bisa membunuh orang di sini? Berhenti sejenak untuk menentukan arah dari mana anak itu terlempar keluar, Luke memasuki ruangan lain. Itu benar-benar berantakan. Ada lubang peluru di mana-mana, ini tidak datang dari hanya satu senjata. Ini harus menjadi sumber baku tembak intens yang telah dilaporkan ke polisi. Ada tubuh seorang pria dengan kemeja bunga di pintu. Aroma tubuhnya menunjukkan bahwa dia memiliki cukup banyak kontak dengan DEA, ini mungkin orang mereka. Ada 5 korban di apartemen itu. Pria yang meninggal di pintu mungkin adalah pemiliknya, dan wanita di bak mandi adalah istrinya, sedangkan anak perempuan dan laki-laki adalah anak-anak mereka. Memindai ruangan, tatapan Luke jatuh pada sebuah foto. Itu adalah foto gadis yang meninggal dan anak laki-laki itu, tetapi sebuah sosok telah dipotong dari foto lain dan tersangkut di antara mereka. Itu adalah seorang gadis berusia 12 tahun. Saat Luke mengamati ruangan itu, seorang pria parubaya dengan setelan krem menatapnya sambil tersenyum. Detektif, ini kasus kita. Luke menatapnya, dan kali ini, dia bahkan tidak tersenyum sopan. Dia hanya berkata, 2 anak di bawah umur telah meninggal di sini. Apakah DEA yang menangani kasus ini seperti serangan teroris atau pembantaian? Ekspresi pria itu berubah. Menurutmu apa itu pengedar narkoba? Orang percaya yang taat, hanya berdoa di gereja setiap hari. Mereka akan mengeluarkan senjata mereka dan membunuhmu kapan saja. Menunjuk ke tubuh pria berbaju bunga di pintu, dia berteriak, salah satu anak buah saya baru saja meninggal, dan Anda sudah membuat komentar sarkastik. Oh, benar, lihat ini. Lemak itu bahkan merusak setelan baruku. Dia kemudian menunjuk bahu kirinya. Dia memang telah ditembak. Namun, Luke dapat mengetahui bahwa pria itu hanya tertembak oleh 1 atau 2 peluru. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggerakkan lengan kirinya. Dia mengangguk. Selama kamu bahagia. Dia kemudian berbalik dan pergi. Bab 926, Mengobati dan Menikmati Alam.
Kondisi mental pria itu dan bau yang menyengat jelas menunjukkan bahwa dia baru saja mengonsumsi narkoba. Luke telah melihat banyak dan polisi kotor, tetapi jarang melihat seperti ini. Big Nick dan anak buahnya dari kepolisian Kabupaten Los Angeles dapat dianggap sebagai orang baik dibandingkan dengan orang ini. Paling tidak, Big Nick dan yang lainnya tidak menggunakan narkoba, apalagi membunuh anak berusia 4 atau 5 tahun. Mengambil obat pada kasus dan membunuh orang, akan aneh jika orang ini bukan psiko. Berjalan keluar pintu, tatapan Luke berhenti sejenak di pintu apartemen 6D di sebelah kanan. Dia mengatakan sesuatu kepada petugas patroli sebelum dia menaiki tangga ke atap. Sesaat kemudian, dia turun dan pergi. Ketika dia kembali ke Shake Shack, dia melihat dua gadis berdiri di sana dengan masing-masing dua kantong kertas besar. Melihat waktu, Luke menamparkan dahinya. 40 menit telah berlalu, dan dia melewatkan waktu rapat. Dia turun dari mobil dan berjalan cepat. Nikki dan Monica juga melihatnya. Mereka ingin melambai, tetapi menyadari bahwa mereka tidak bisa. Luke mendekati mereka dan meminta maaf. Maaf aku terlambat. Maaf untuk masalah ini. Nikki hanya bertanya, kamu sudah selesai dengan urusanmu. Lukas mengangguk. Untuk sekarang. Oh, benar, berikan itu padaku. Mengatakan itu, dia mengambil dua kantong makanan dari Nikki. Monica mengerucutkan bibirnya. Bukankah seharusnya kamu mengambil satu tas dari kami masing-masing? Luke berkata sambil tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pandai olahraga? Anda pandai berlari, berenang, gulat, dan bola basket. Anda harus mengambil beberapa tas lagi. Petik 2. Monica memutar matanya ke arahnya dengan marah. Tapi itu harus adil, kan? Saya mendukung kesetaraan gender. Lukas mengangkat bahu. Jadi, jika kamu kuat, kamu harus berbuat lebih banyak. Jika saya memiliki 3 tangan, saya pasti akan membantu mendapatkan salah satu tas Anda. Petik 2. Monica berkata, kamu hanya mengatakan itu karena kamu tidak memiliki tangan ketiga, kan? Luke terkekeh dan membuka pintu mobil. Dia dengan cepat memasukkan tas makanan ke dalam dan kemudian mengambil tas dari Monica. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di mana? Makan siangmu. Nikki dan Monica tanpa sadar melihat tangan kosong mereka dan kembali sadar. Sial, aku lupa. Kami hanya membeli milikmu. Luke tersenyum dan menahan pintu belakang. Sepertinya aku harus mentraktirmu. Nona, silakan masuk. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Monica sudah duduk di atas tikar di taman dan makan burger keju jamur. Suaranya teredam saat dia berkata, kamu benar-benar pandai berbicara. Anda membuat makan makanan cepat saji di rumput di taman terdengar lebih baik daripada restoran Michelin bintang 3. Makan burger daging sapi, Luke berkata sambil tersenyum, ketika saya berada di Los Angeles, saya tidak pernah berpikir bahwa sinar matahari sangat berharga. Kadang-kadang, saya bahkan mengeluh bahwa itu terlalu terang. Sekarang saya berada di New York, saya merasa layak meninggalkan bangunan buatan untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Nikki penasaran. Kau dari Los Angeles. Apakah Anda baru saja datang ke sini? Untuk kuliah. Luke berkata, saya dibesarkan di Texas. Aku di sini untuk bekerja. Jika saya tidak bekerja, saya mungkin harus menjadi koboi di kampung halaman saya. Baik Nikki maupun Monica tidak mempercayainya. Luke sama sekali tidak terdengar seperti koboi. Mereka bertiga mengobrol dan makan siang. Setelah makan siang, Luke bertanya kepada gadis-gadis itu apa rencana mereka. Saat itu akhir pekan, dan mereka keluar berbelanja. Mereka tidak perlu terburu-buru ke tujuan lain, jadi Luke tidak perlu mengantar mereka kemanapun. Mereka mengucapkan selamat tinggal. Setelah Luke pergi, Monica berbalik dan pergi bersama Nikki. Ayo pergi. Kami mengatakan kami akan pergi berbelanja. Saya belum melihat pakaian dalam yang saya butuhkan. Saat dia diseret, Nikki melihat ke belakang dengan enggan. Sepertinya dia tidak memiliki perasaan apapun padaku. Monica tersenyum mendengarnya. Apakah kamu tidak mendapatkan nomornya? Nikki berkata, kamu juga mengerti. Tapi dia tidak bertingkah seperti orang-orang yang mengejar kita. Ketika saya bertanya kapan dia akan bebas keluar dan bermain, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan harus bekerja lembur bahkan di malam hari. Di usianya, mengapa dia harus bekerja lembur setiap malam? Dia bukan kutu buku. Bukankah itu penolakan? Monica memutar bola matanya. Lupakan. Aku yakin dia sama sekali tidak berniat mengejarku, karena aku bukan tipe yang dia suka. Tapi Anda masih memiliki peluang bagus. Setidaknya, dia tidak menolakmu ketika dia mengatakan itu. Mendengar itu,
Nikki penasaran dan meraih lengan Monica. Bagaimana Anda tahu? Monica berkata, karena saya curiga dia dari keluarga kaya. Nikki tercengang. Hah? Monica berkata, saya tidak akrab dengan model SUV-nya, tetapi apakah siswa biasa mampu membelinya? Kedua, dia menggunakan telepon titanium. Ini adalah gaya yang bahkan belum dirilis di situs resminya. Sangat mungkin dia memesannya langsung dari pabrik. Saya tidak tahu apa merek pakaiannya, tetapi pengerjaan dan bahannya sangat bagus. Mereka mungkin dibuat khusus. Kacamata hitam tersebut merupakan model baru yang dirilis Gucci pada semester pertama tahun ini. Harganya lebih dari $1.000. Mengatakan itu, dia menatap Nikki dengan senyum tipis. Apakah orang seperti itu akan bekerja sebagai sopir pengiriman? Dia mungkin sedang belajar menjalankan bisnis dari rumah. Nikki terkejut. Kenapa aku tidak memperhatikan apapun? Bagaimana kamu begitu jeli? Monica mencubit Nikki dengan keras, menyebabkan sahabatnya menutupi punggungnya yang kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Monica berkata, kamu masih berani mengatakan itu. Saat kamu baru saja makan, matamu tidak lepas dari wajah tampan itu. Bisakah Anda melihat hal lain? Anda juga terus membicarakan saya. Aku hampir bosan sampai mati. Apalagi yang bisa saya lakukan? Nikki kehilangan kata-kata, tapi dia kembali sadar. Dia segera membalas, kamu melihat mobil, telepon, dan pakaiannya, dan kamu tega mengkritikku. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya, dasar orang murahan. Ah, Panci menyebut ketel hitam. Kamu ingin dipukuli lagi, kan? Monica sangat marah. Kedua gadis itu tertawa dan bertengkar di jalan, dan untuk sesaat, mereka melemparkan Luke, sang penghasut, ke samping. Setelah Luke masuk ke mobil, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Jika bukan karena percakapan ringan dengan dua gadis ceria yang menekan suasana hatinya, dia benar-benar ingin segera keluar untuk membunuh agen Dea yang kotor itu, terutama pemimpinnya. Tarik informasi tentang Norman Stansfield, katanya. Sistem dengan cepat menampilkan profil di panel kontrol. Bacakan riwayat pekerjaannya. Cek jumlah aduan yang diterima dan alasannya, lanjutnya. Sistem mobil segera mulai membacakan profil Norman Stansfield dengan suara wanita yang lembut. Norman ini adalah pria parubaya berjas krem yang berada di TKP. Dia juga ketua tim Dea. Mendengarkan sejarah pria itu, Luke mencibir. Bab 927/40 kekuatan mental dan sengatan listrik ke otak. Sebagai agen senior Dea, Norman Stansfield telah menerima banyak keluhan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan tidak jarang terjadi pada agen Dea. Agen Dea tanpa keluhan seperti itu pasti palsu. Namun sempat terjadi beberapa perselisihan antara Norman dan NYPD, karena timnya telah, secara tidak sengaja membunuh, anggota keluarga pengedar narkoba. Jadi, Luke menghentikannya hari ini adalah yang kesekian kalinya. Secara umum, Norman Stansfield bukanlah masalah besar, tetapi Dea di belakangnya tidak mudah untuk dihadapi. Kontes kencing NYPD dengan Dea tidak berakhir di situ. Lukas mengerti mengapa. Sama seperti bagaimana Dea tidak bisa menuntut NYPD untuk menyerahkan petugas mereka, NYPD tidak bisa menuntut agar Dea menyerahkan Norman. Kecuali jika pelakunya tertangkap basah, para petinggi memainkan permainan kompromi. Mustahil bagi dua unit penegak hukum besar untuk jatuh karena satu atau dua bawahan. Luke menahan keinginan untuk membunuh Norman dan yang lainnya karena dia tidak ingin menyodok sarang lebah. Dia baru saja mencatat Norman ini di buku catatan hitam kecilnya, tetapi menempatkannya di urutan paling atas dalam daftar. Dia tidak punya kesabaran untuk sampah seperti itu. Saat dia memikirkan masalah Norman, dia kembali ke laboratorium. Saat Selina dan Gold Nugget makan, Selina masih bisa merasakan ketidaksenangan dalam ekspresi Luke. Apa yang terjadi? Luke tidak menyembunyikan apapun. Dia bercerita tentang bagaimana Dea Norman menyerang rumah pengedar narkoba dan membunuh keluarganya. Selin berhenti. Orang ini membunuh anak-anak. Lukas mengangguk. Putri pedagang itu baru berusia 16 tahun, dan putranya berusia 4 tahun. Dea bahkan tidak peduli. Selina tiba-tiba merasa burger di tangannya terasa hambar. Luke berkata, keluarga tidak akan peduli karena mereka sudah mati, mungkin itu yang dia pikirkan. Selina terdiam dan hanya menatapnya. Luke meliriknya. Apa yang kamu pikirkan? Kami adalah detektif NYPD yang baik. Selin mengerjap. Jadi, Luke mengambil kentang goreng keju dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jadi, apapun yang ingin dilakukan oleh warga New York, yang terinspirasi oleh Batman, bukanlah urusan kami. Selina mengangguk puas dan menggigit burgernya. Saya pikir legenda Nebreaker juga bisa muncul di New York.
Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, Selina, Luke berkata, cari Sponge untuk sumber belajar tentang penyiksaan. Dia akan memberi Anda semua yang Anda inginkan, melukai tetapi tidak membunuh seseorang, melukai dan membunuh seseorang secara serius, atau membunuh seseorang secara perlahan, semuanya ada di sana. Itu selalu baik untuk belajar lebih banyak. Selin terkejut. Kenapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Luke menghabiskan burger lagi. Aku tidak ingin kau mengotori tanganmu dengan itu. Selina memberi, dan melanjutkan makan. Setelah makan siang, Luke sibuk. Setelah bersiap selama setengah jam, dia berbaring di tempat tidur di ruang medis dan mengaktifkan semua jenis peralatan pemantauan dan pendukung kehidupan. Dengan pemikiran, jumlah mental pada panel sistem melonjak menjadi 40. Hampir seketika, rasanya seperti listrik mengalir di kepalanya sebelum dengan cepat berubah menjadi perasaan yang lebih rumit. Luke, yang memberikan terapi kejut listrik, ini untuk dirinya sendiri, merasa seolah-olah kepalanya telah menjadi baterai besar yang mengeluarkan listrik. Kepalanya terasa mati rasa dan sakit, dan air mata keluar dari mata Luke setelah beberapa saat. Itu bukan karena dia takut, tetapi karena dia kehilangan kendali atas kelenjar air matanya karena yang kuat. Luke akhirnya berteriak, "Arg, ini masih sangat berbahaya." Dengan penyembuhan diri dasar untuk melindunginya, dia telah melakukan segala macam tes pada tubuhnya. Jika itu orang lain, itu mungkin dianggap melukai diri sendiri. Luke, yang biasanya keluar dari kasus tanpa cedera, sebenarnya telah melalui banyak pertengkaran. Dia telah mengambil banyak peluru, dan memilih untuk mengubahnya menjadi tes berbagai kaliber dan fungsinya. Perasaan pahit seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang akan dialami oleh orang biasa. Tapi rasa sakit akibat luka tembak dan pisau lebih sederhana. Apa yang Lukas alami sekarang adalah rasa sakit yang bertambah. Beberapa menit kemudian, fase yang lebih aneh dan lebih tidak nyaman dimulai. Saat pikirannya semakin kuat, kesadaran Luke, yang selalu stabil dan jernih, berangsur-angsur menjadi kabur. Segala macam fragmen kecil kesadaran muncul dan menghilang dengan cepat, membuat kepalanya terasa seperti taman bermain karnaval. Ingatannya tidak lagi jelas di sini. Itu adalah mimpi, namun tidak. Dia berada dalam kekacauan sekarang. Kesadarannya sepertinya telah jatuh ke dalam kaleidoskop yang berputar liar dan tidak bisa dia hindari. Rasanya seperti mimpi buruk. Hanya peralatan pemantau di ruang medis yang berjaga-jaga, memastikan nyawanya tidak dalam bahaya. 1 jam kemudian, Luke tiba-tiba terbangun dari keadaan kacau dan menyiksa ini. Hampir seketika, kesadarannya yang kacau kembali normal, seolah-olah seseorang telah menekan tombol. Fik, akhirnya selesai. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi sebelum dia berkata, "Osiris, bagaimana keadaan tubuhku?" "Tuan, pada satu kesempatan, suhu otak Anda sangat tinggi. Saya menggunakan teknik pendinginan fisik untuk mengendalikannya. Semua vital lainnya tetap dalam kisaran yang dapat ditanggung." Suara pria yang tenang datang melalui mikrofon di samping. Osiris adalah eksistensi yang tidak ada hubungannya dengan AI lainnya. Sebagian besar waktu, itu hanya ada di beberapa komputer dalam inventaris Luke. Tugas utamanya adalah menganalisis statistik fisik Luke, Selina, dan Gold Nugget. Ketika dikombinasikan dengan lengan mekanik medis Luke yang dimodifikasi, itu bisa digunakan sebagai ahli bedah atau perawat. Tentu saja, Osiris tidak memiliki pengalaman kerja lapangan, peran dokter ini lebih berisiko. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan merasakan sensasi naik level yang familiar. Efek terkuat yang dimiliki sistem adalah mengubah otak, dan itu juga yang paling sulit untuk bertahan. Transformasi akan terjadi selama beberapa hari, tetapi itu sudah tidak tertahankan lagi. Sebaliknya, pikiran Luke lebih jernih dari sebelumnya. Setelah merasakannya sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. "Aku tidak menderita apa-apa." Tanpa keuntungan besar, kebanyakan orang akan menjauh dari rasa sakit naik level. Tetapi semakin besar rasa sakitnya, semakin jelas manfaatnya. Setelah tes sederhana, Luke mengkonfirmasi bahwa elementary telekinesis dan elementary annihilation telah ditingkatkan secara eksponensial. Dia tidak memiliki subjek tes untuk komunikasi mental, tetapi Luke dapat merasakan bahwa mengoperasikannya jauh lebih mudah dan menjadi jauh lebih praktis. Dia tidak ingin bergerak untuk saat ini, dan bermalas-malasan di tempat tidur saat Osiris menaikkan bagian atas tempat tidur sebelum dia mengambil datanya dari sebelumnya untuk dilihat. Hal yang paling berbahaya tentang kenaikan level ini adalah ketika suhu otaknya meningkat pesat pada satu titik. Tapi Osiris menggunakan es untuk mendinginkannya, jadi dia secara alami aman.
Bab 928, Efek Samping yang Lama Terlupakan. Setelah berbaring selama 1 jam lagi, Luke memasukkan Osiris dan lengan robot medis kembali ke inventarisnya dan menghancurkan semua yang ada di tempat tidur sebelum dia kembali ke kamarnya untuk mandi. Mengenakan hoodie yang longgar dan nyaman, dia mengeluarkan sebotol guarana dari lemari es dan menyesapnya. Dia mendesah puas. Ini terasa terlalu hebat. Gold Nugget, yang menonton HBO di samping, menoleh untuk menatap Luke dengan bingung sebelum segera berbalik. Terkadang, iblis suka menghela nafas. Tidak ada yang aneh tentang itu, menonton drama lebih penting. Melihat waktu, sudah jam 6 malam. Untuk sekali ini, Luke pergi untuk membuat makan malam sendiri. Dia terlalu sibuk baru-baru ini, dan peralatan dapur pintar pada dasarnya bertanggung jawab untuk memasak. Namun, Luke merasa bahwa dia perlu menggunakan memasak untuk menyesuaikan suasana hatinya untuk saat ini, agar dia tidak terlalu bersemangat. Sambil bersenandung pelan, dia menyibukkan diri di dapur. Ketika anjing itu mendengar suara pemotongan, telinganya berkedut, dan perhatiannya langsung teralih. Apakah iblis membuat makan malam? Itu berlari ke pintu dapur dan menatap Luke dengan tak percaya. Luke secara alami tahu itu telah datang. Tanpa berbalik, dia bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu makan malam ini? Mata Gold Nugget semakin melebar. Itu bahkan bisa membuat permintaan. Sudah berapa hari sejak mendapat perawatan ini? Ia segera melarikan diri. Luke tidak terlalu memikirkannya. Kepala anjing pasti pergi ke Selina untuk mendiskusikan hidangan. Beberapa menit kemudian, Selina menggerutu sambil menyeka rambutnya. Hei, ini baru makan malam. Mengapa Anda begitu bersemangat? Aku bahkan belum mengeringkan rambutku. Berjalan di belakang Luke, dia melihat bahan-bahannya dan berkata, iga babi, daging sapi sirloin, babi bergaris, tenderloin, udang, kacang hijau, wortel, dan seledri. Harus ada babi rebus, babi asam manis, atau babi panggang. Goreng iga babi dengan bawang putih. Ada yang lain. Gold Nugget tidak senang dan merengek. Selina berkata, oke. Luke, dia menginginkan nasi sedih. Lukas, oke. Tentu saja, nasi sedih itu adalah omong kosong yang baru saja dia masak, mengatakan bahwa itu bisa membuat orang menangis ketika mereka memakannya. Sebenarnya, itu hanya nasi goreng Yangzu dengan daging babi panggang dan bawang bombay. Jika koki Cina melihat kombinasi ini, mereka mungkin benar-benar tertekan dan meneteskan air mata sedih, itu hanya lelucon. Sebenarnya, Nugget emas yang menciptakan kombinasi ini. Itu menyukai hidangan ini karena terlihat bagus dan membutuhkan lebih banyak usaha untuk membuatnya. Tidak mudah membuat iblis dengan murah hati melakukan sesuatu untuk itu, jadi tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimanapun, hidangan lainnya sudah siap, dan itu akan mendapat bagian. Selina berkata, biarkan saja. Semua yang dilakukan baru-baru ini adalah menonton TV atau memarahi orang secara online. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Luke tidak terlalu memikirkannya. Bukankah menonton drama dan menjadi pemain keyboard adalah dua kesenangan besar dalam hidup? Dengan dua hobi ini, kebahagiaan selalu mudah ditemukan. Nugget emas mengangguk dengan penuh semangat, merasa bahwa kata-kata iblis itu telah mengenai kepalanya. Menonton drama adalah untuk menikmati hidup bersama dengan karakternya, dan menjadi pejuang keyboard dan orang-orang Harangwe online itu menyenangkan. Seseorang harus menciptakan kesenangan mereka sendiri. Selina masih terlalu muda untuk mengerti apapun. Mengutuk wanita muda itu dalam hati, kepala anjing itu dengan senang hati kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan menonton pertunjukannya. Setelah mengeluh tentang anjing itu, Selina bertanya, mengapa kamu membuat makan malam hari ini? Anda tidak dalam suasana hati yang baik saat makan siang. Tunggu, apakah kedua gadis itu mengajakmu kencan malam ini? Lukas tertawa. Bahkan jika mereka berani, aku tidak akan berani pergi. Keduanya hanya duduk di bangku SMA. Kau tahu aku punya aturan. Selina kehilangan kata-kata. Luke memiliki banyak pengendalian diri. Untuk menggunakan kata-katanya sendiri, dia biasanya terlalu sibuk untuk pergi keluar dan bermain dengan gadis-gadis kecil. Baiklah, simpan untuk dirimu sendiri. Dia akan pergi. Luke menghentikannya. Tunggu, keluarkan ini. Kalian berdua bisa makan ini dulu. Dia mengeluarkan camilan baru untuk hari ini, yang telah disimpan hangat di oven, dan menumpuknya seperti gunung kecil. Selin penasaran. Hah? Apakah ini ikan bakar? Kenapa baunya tidak seperti ikan? Luke berbalik dan menyerahkan mangkuk padanya. Dia berkata sambil tersenyum, ini taiyaki. Ini sebenarnya makanan penutup yang terbuat dari tepung,
dan ada coklat dan pasta kacang merah di dalamnya. Selina mengangguk dan mengambil mangkuk itu. Dia tiba-tiba tercengang. Mangkuk yang Luke letakkan di tangannya miring dan hampir jatuh. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan meraih mangkuk itu. Dia mengocoknya beberapa kali sehingga taiyaki yang miring ke samping mengendap, dan tidak ada yang jatuh. Apa yang salah? Dia menatap Selina dengan aneh. Mata Selina terbuka lebar saat dia menatap mata Luke. Mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bereaksi. Dia menyadari bahwa dia bahkan menahan napas. Sambil mengerutkan kening, Luke tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menamparkan dahinya dan berkata, "Nugget emas, datang ke sini." Nugget emas segera bergegas. Luke berkata, "Gabungkan dengan dia dulu agar dia kembali normal. Kalian berdua kemudian dapat mencoba camilan baru setelah itu." Petik 2. Nugget emas tidak mengatakan apa-apa, tetapi selim emas muncul dari tubuh dolar dan menempel di betis Selina sebelum menghilang. Selina akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Luke, apa yang kamu lakukan kali ini? Apa yang terjadi dengan matamu?" Lukas tersenyum pahit. "Oke, bawakan aku kacamata hitamku. Aku akan memakainya selama 2 hari ke depan." Selina berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah ini seperti terakhir kali?" Luke berkata, "Sepertinya, ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Melihat Luke tidak akan mengatakan apa-apa, Selina berhenti bertanya dan pergi ke kamarnya untuk mengambilkan kacamata hitamnya. Baru saat itulah Gold Nugget terpisah darinya. Itu kembali ke dolar dan merengek. Selina mendorong kepala anjing itu menjauh. "Tunggu, biarkan aku melihatnya." Menatap mata Luke sejenak, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu tidak akan bisa menutupinya dengan kacamata hitam kali ini. Yang terbaik adalah jika Anda memakai yang hitam pekat atau yang marah." Petik 2. Lukas tercengang. Itu sangat jelas. Apa yang terjadi barusan telah terjadi sebelumnya ketika kekuatan mentalnya mencapai 20. Dengan peningkatan kekuatan mentalnya, anomali di matanya akan secara langsung mempengaruhi orang yang dia lihat. Terperangkap lengah, Selina telah dijerat sekali lagi dan membeku di tempat. Tapi situasinya bahkan lebih buruk kali ini. Dia harus mengandalkan Gold Nugget untuk menetralisir efek serangan mental Luke. Dia mengamati matanya sejenak, dan sepertinya menjadi linglung lagi. Luke hanya bisa menoleh. "Kami akan melakukannya dengan cara ini di rumah untuk saat ini. Aku akan pergi keluar dan membeli kacamata hitam besok." Selina mengangguk tetapi tidak bergerak. Luke berkata tanpa daya, "Kamu dan Gold Nugget bisa pergi dan makan camilan." Sepertinya cemas. Selina berkata, "Oke." Sambil memegang mangkuk taiyaki, dia berbalik dan pergi dengan patuh. Bab 929, Klien Besar, dan Mencuri Bisnis. Melihat Selina, yang tampak seperti kehilangan jiwanya, Luke meletakkan tangannya di dahinya. "Terakhir kali, mataku baru kembali normal setelah 3 hari. Jangan bilang kali ini akan memakan waktu lebih lama." Agak merepotkan untuk memakai kacamata hitam sepanjang waktu, dan dia harus melepasnya dalam situasi formal. Dia hanya bisa menghindari pergi ke kantor polisi selama 2 hari ke depan. Memikirkan itu, dia memberi dirinya 3 hari libur lagi. Setelah makan malam, yang jauh lebih tenang dari biasanya, Luke keluar, atau Selina akan mengawasinya dari sofa sepanjang malam. Dia tidak bisa mengendalikannya. Pertama, dia sendiri penasaran, dan kedua, pikiran Luke yang kuat seperti magnet yang menarik perhatiannya secara paksa. Kebetulan dia punya beberapa ide yang ingin dia uji, jadi dia pergi keluar untuk melakukannya. Malam ini, dia hanya mengenakan hoodie abu-abu biasa dan jeans hitam. Pada malam hari, dia setengah tidak terlihat. Baru pada tengah malam Luke kembali ke lab dan merekam pengalaman menggunakan hipnosis dasar dan komunikasi mental. Cuaca tetap baik di New York pada hari berikutnya. Kecuali sedikit lebih banyak awan yang sedikit meredupkan matahari, cuaca masih cerah. Luke tidak keluar di pagi hari. Dia tinggal di lab dan menunggu tubuhnya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan mental yang tiba-tiba. Selina pergi dengan Gold Nugget untuk membeli kacamata hitam baru. Dia memakainya dan mengangguk puas. Lensa ungu kebiruan benar-benar menutupi matanya, dan dia tidak akan terganggu lagi. Itu bukan perasaan yang buruk, tetapi tidak nyaman untuk dibius sekali. Paling-paling, dia akan membuatnya melepas kacamatanya untuk menatapnya sebentar ketika dia ingin beristirahat. Itu adalah pemikiran, praktis, yang dia miliki. Pada pukul 7 malam, mereka kembali ke sekolah Suster Margaret untuk Wayward Children Bar. Kali ini, bartendernya sangat proaktif.
Apa yang Anda ingin minum? Luke bertanya, makananmu. Bartender itu tersenyum. Tentu saja, kau harus membayar. Bos, Anda tidak perlu saya membelikan Anda 2 botol kok, bukan? Petik 2. Luke menatap sebotol anggur di sudut bar. Aku bisa menerima botol itu. Bartender dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu milik pelanggan. Aku tidak berani memberikannya padamu. Lukas membuang muka. Itu benar. Ini adalah whisky Macallan berusia 40 tahun. Bar Anda mungkin tidak melayani hal semacam itu. Juga, setengah botol itu adalah satu-satunya barang asli di tempat ini. Bartender itu mengangkat bahu. Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan minuman di sini. Mari kita turun ke bisnis. Dia kemudian mengambil selembar kertas dan meletakkannya di depan Luke. Luke meliriknya. Ada hampir 50 hingga 60 nama di dalamnya. Berapa harganya? Tanya Lukas. Bartender mengetuk bar dengan 2 jari. Luke mengeluarkan kantong kertas tebal dan melemparkannya ke meja. Ambil. Bartender itu tercengang. Dia tidak menyangka Luke akan begitu lugas. Tapi dia tidak lambat. Dia dengan cepat mengambil kantong kertas dan menghitung 2 tumpukan uang $100. Setelah memastikan bahwa jumlahnya benar dan tidak ada uang palsu, dia mengeluarkan tas kerja dari konter dan meletakkannya di depan Luke. Semuanya ada di sini. Luke melihat ke tas kerja dan kemudian ke bartender. Aku sudah memberimu uang. Izinkan saya mengkonfirmasi sekali lagi, apakah ini yang saya inginkan? Saya tidak ingin membuang waktu untuk target yang salah. Bartender itu mengangguk dengan tenang. Tentu saja, reputasi saya selalu baik. Melihat ekspresinya, Luke mengangguk sambil tersenyum. Sangat bagus. Saya suka orang yang taat hukum. Anda bisa bertanya pada Wade. Saya selalu murah hati kepada orang-orang yang taat hukum. Benar, bagaimana saya harus memanggil Anda? Petik 2. Kamu bisa memanggilku Musang, kata si bartender. Luke mengangguk dan mengambil tas kerjanya. Selina mengikutinya dan mereka menghilang dari bar. Melihat ke arah di mana mereka berdua menghilang, Weasel merasa tidak nyaman. Berpikir sejenak, dia memutar nomor. Wade, siapa klien besarmu? Wade sibuk dan berkata dengan samar, siapa? Juga, apa hubungannya denganmu? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika tidak, tersesat. Weasel berkata, aku sedang berbicara tentang pria muda bernama Luke, yang bersama gadis Amerika Latin yang I. Wade berhenti dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu bertanya tentang dia? Musang, aku baru saja membuat kesepakatan kecil dengannya. Wade tiba-tiba mengerti dan sangat marah. Cek kamu berani mencuri bisnisku. Musang berkata, kamu tidak akan bisa menggali sebagian besar informasi yang kuberikan padanya. Wade berkata, bukankah itu masih mencuri bisnisku? $100 per orang. Anda mencuri setidaknya 50 dari saya, kan? Petik 2. Musang kehilangan kata-kata. Saya hanya memberinya informasi tentang 54 orang, dan 10 diantaranya adalah pembunuh bayaran super yang saya tulis dengan santai. Bagaimana itu mencuri 50 bisnis Anda? Apakah hanya ada 4 orang dalam daftar Anda? Kemudian, saya akan memberi Anda $400, dan misi akan ditransfer ke saya. Bagaimana kedengarannya? Sementara dia mengatakan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dengan bakat Wade dalam matematika, dia seharusnya tidak menemukan masalahnya. Seperti yang diharapkan, Wade, yang tidak pandai matematika sekolah dasar, tidak menyadarinya. Anda ingin mengirim saya pergi dengan $400. Dia sudah memiliki daftar lebih dari 20 orang. Jika dia menemukan beberapa orang lagi untuk membuat angka, dia akan dapat meminta $10.000. Kenapa dia hanya mendapat $400? Musang berkata, hentikan omong kosong itu. Saya tidak peduli berapa banyak informasi Anda dapat dijual. Saya akan memberi Anda 20%, oke. Petik 2. Wade, 50-50. Musang berkata, 70-30, 70 untukku, 30 untukmu. Wade, 80 untuk saya dan 20 untuk Anda. Musang berkata, saya akan mengambil 70 dan Anda mengambil 30. Lupakan saja jika Anda tidak menginginkannya. Wade, kesepakatan. Setelah menebus beberapa kerugiannya di masa depan, Wade yang senang bertanya, jadi, apa yang ingin kamu tanyakan? Weasel berkata, dia mengatakan bahwa dia adalah pria yang taat hukum yang murah hati dengan kliennya, tetapi sepertinya dia mengancam saya untuk tidak memberinya informasi palsu. Kamu benar-benar memberinya informasi palsu. Wade mengutuk dalam hati. Dia ingin melakukannya sendiri, tetapi seseorang telah mengalahkannya.
Tidak baik baginya untuk melakukannya sekarang. Dia berkata dengan sedih, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jika Anda memberinya info palsu, bagaimana dengan saya? Musang berkata, bukankah kamu mengambil 30%? Anda juga memiliki andil di dalamnya. Petik 2. Wade berkata, kalau begitu kita perlu merevisi perpecahan itu. Musang berkata, sampai jumpa. Anggap saja aku tidak pernah meneleponmu. Mari kita batalkan kesepakatannya, oke. Petik 2. Mendengar itu, Wade langsung berteriak, tunggu, tunggu. Kita semua berteman. Mari kita bicara perlahan. Petik 2. Jika Anda ingin membagi uang, cepatlah. Musang memberi Wade ancaman terkuatnya. Wade berkata, oke. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda tidak memberikan info palsu sepanjang waktu? Apa kau takut dia akan membunuhmu?